Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, hari ini KKP kelas atas dan GBK, materi yang kita bahas adalah PTS. Nah, apa sih dasar hukum PTS? Tentunya ada permen. Setiap kali kita mengadakan proses pembelajaran selalu diawali dengan RPP. Setelah RPP jadi dilaksanakan, setelah dilaksanakan maka muncul penilaian. Diawali dari penilaian harian atau dikenal dengan ulangan harian, penilaian tengah semester, kemudian diakhiri dengan penilaian akhir semester. Nah, ini urut-urutannya begitu. Nah, bagaimana ini hubungannya dengan akreditasi? Silakan. Nah, di sini dalam butir inti yang ke-11 disampaikan bahwa komponennya adalah proses pembelajaran, subkomponennya adalah kualitas pembelajaran di kelas. Hal yang harus dilakukan adalah penilaian proses maupun hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistematik. Ini alur berpikirnya. Indikatornya apa? Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar serta menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan program berikutnya. Kalau mau dapat nilai 1, sederhana banget. Guru cukup melakukan penilaian. Dapatkan nilainya 1. Kemudian kalau pengen nilainya di level 2, guru melakukan proses penilaian, ada hasilnya, tetapi tidak ada tindak lanjut. Ya sudah. Jadi nanti level Bapak Ibu 2. Dan ini akan ditanyakan pada akreditasi 5 tahun kemudian setelah Bapak Ibu menerima akreditasi 2017. Berarti 5 tahun 2022. Kalau pengen level 3, guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar dan melakukan tindak lanjut. Kalau pengen 4, guru melakukan penilaian proses hasil belajar dan melakukan tindak lanjut serta ada dampaknya peningkatan prestasi belajar anak. Nah, apakah penilaian itu? Di situ disampaikan, apa sih penilaian itu? Semua proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran. Jadi penilaian itu intinya Bapak Ibu membuat soalnya lewat suwe sekarang ini karena dilaksanakan semacam kuis pada pom kuis suwe. Kemudian berapa sekarang jumlah soalnya untuk yang kelas ini? Maka yang untuk PTS nanti pilihan gandanya 20. Kelas 4, 5, 6. Isiannya 5, uraiannya 5. Uraian itu yang kemarin Bapak Ibu melaksanakan kegiatan simulasi AMBK, seperti itulah apabila menginginkan HOTS nanti. Nah, kemudian penilaian hasil belajar oleh pendidik, apa sih tujuannya? Memantau, mengevaluasi proses dan daya serap peserta didik. Nah, proses ini berarti Bapak Ibu, daya serapnya itu berarti anak-anak. Buktinya apa? Buktinya ada dokumen RPP, ada instrumen penilaian pengetahuan keterampilan sikap khusus untuk PAI dan PPKN. Sikapnya ada 2, sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, ini PPKN dan PAI. Kemudian yang kedua, melakukan observasi pelaksanaan penilaian proses dan penilaian hasil belajar. Karena ini observasi, maka dilaksanakan itu ketika kita bisa tatap muka. Kalau tidak tatap muka, observasinya bagaimana ya? Ya observasi daring. Observasi dari itu yang bagaimana? Yang ketiga, menelaah jurnal catatan harian guru untuk
mengetahui penilaian hasil belajar yang dilakukan. Apakah penilaian proses dilakukan dan dengan cara apa? Inilah yang nomor 3 Bapak Ibu. Saya bolak-balik panti-panti Bapak Ibu, ngajak Bapak Ibu membuat jurnal kegiatan dalam bentuk buletin, dalam bentuk laporan kegiatan. Dulu kita sudah pernah membuat dalam bentuk tulisan saja. Hari Senin ini pelajarannya apa, hari tanggalnya berapa, dan sebagainya. Kita mulai pembelajaran untuk September itu tanggal 1, dan tanggal 1 itu jatuh pada hari Rabu. Rabu 1 September. Nah, kegiatan Bapak Ibu apa? Pembelajarannya apa? Linknya apa? Nah, di sini Bapak Ibu jurnal. Jadi ketika Bapak Ibu saya minta jurnal itu bukan saya nggak ngefek sudah, karena saya mau pensiun. Bapak Ibu nanti ditanya, ini loh, membuat catatan harian. Nah, catatan harian itu kalau Bapak Ibu nggak lengkap, ya Bapak Ibu nanti nasibnya yang nggak enak. Bu Inti nggak masalah, Bu Romla mungkin nggak masalah, tapi Bapak Ibu ini masih bermasalah karena masih menikmati nanti akreditasi November 2022 itu berakhirnya. Berarti proses akreditasinya nanti dipastikan yaitu tahun pelajaran baru 2022-2023. Biasanya begitu, mulai usulan-usulan. Oleh karena itu saya minta terus ini, bukan untuk saya nggak efek. Kemudian penilaian kelengkapan dokumen penilaian, apakah ada soal, kemudian ada angket, ada nilai, ada skor. Lanjut pembuktian ini. Kemudian yang kelima, menelaah dokumen lain yang memuat catatan penggunaan hasil penilaian dalam diskusi dengan guru lain, melihat bukti bahwa hasil penilaian telah digunakan untuk merevisi RPP. Jadi Bapak Ibu RPP-nya itu boleh direvisi sendiri. Nanti bekerja sama dengan guru senior atau dengan koordinator kurikulum. RPP-nya yang kemarin itu belum bisa dilaksanakan. Ternyata alatnya nggak sesuai. Kita ternyata menganggarkan LCD, nggak punya LCD. Kita mencoba pakai sapu lidi, ternyata saat itu tidak ada sapu lidi. Beri catatan. Kemudian melakukan wawancara terhadap guru atau guru pembimbing dan siswa. Ini nanti timnya mengadakan wawancara itu. Apakah wawancara Pak? Saya kok yakin loh, nanti Januari Bapak Ibu itu masuk semua. Karena pandemi pasti akan berakhir. Gak mungkin tidak. Ya. Allah yang menciptakan, Allah pula yang akan memusnahkan itu. Menciptakan langit bumi, ya nanti akan dimusnahkan itu juga. Kemudian petunjuk telaah dokumennya berupa apa? RPP, instrumen penilaian, nilai skor, jurnal, catatan tindak lanjut. Kemudian berikutnya observasinya nanti akan melihat tentang pengamatan yang dilihat bukti fisiknya. Ono enggak pernah mengulas? Oh enggak ada Pak? Enggak apa-apa, karena Bu Anita belum, Bu Nanda belum di sini. 2017, Bu Kolipa ditanya, enggak ada. Ya sudah, yes. Mematikan. 17 mana? Enggak ada. 18? Enggak ada. 19? Enggak ada. 20? Enggak ada. 21? Enggak ada. Sama ini guru cap apa? Cap gomek. Nek cap gomek enak ono lontong, ono ini ya. Nanti akan ditanya itu. Terus kemudian pengamatan pelaksanaan penilaian hasil sesuai dengan indikator. Nah, berikutnya, apakah instrumen penilaian proses sesuai dengan indikator yang sudah dicapai? Gurunya nanti diwawancarai, gurunya jawab. Biasanya mau menjawab isian itu begitu. Nah, kemudian lanjut, apakah penilaian proses pembelajaran berkelanjutan sebagai indikator dan dicapai? Selanjutnya, apakah hasil penilaian ditindaklanjuti? Apakah hasil penilaian disempurnakan